warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofiwat Zahro. Saya adalah mahasiswi dari ITS Pasuruan, program pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS semester 1 yang diampu oleh Bilqis MSI. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupan, baik struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan juga taksonominya. Karena makhluk hidup itu luas cakupannya, maka biologi dibagi menjadi bercabang-cabang, seperti bakteriologi dan biomatematika. Manfaat dari biologi. Yang pertama yaitu bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Pemahaman biologi yang baik membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Manusia hidup dikelilingi berbagai sumber daya hayati. Ada beragam jenis hewan, tumbuhan, dan mikroba. Jika kita mempelajari biologi, kita akan paham kehadiran pentingnya keberadaan mereka. Kita akan menjaga lingkungan dengan baik karena tahu fungsinya di dunia ini. Yang kedua adalah mengajarkan konsep tentang kehidupan dasar. Mengajarkan orang bagaimana menanam untuk konsumsi makanan. Lebih jauh lagi, ia akan memberitahu makanan apa yang pantas dikonsumsi dan apa yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah untuk penelitian. Jika mempelajari biologi akan membuka jalan bagi manusia untuk melakukan penyelidikan ilmiah yang sangat berguna dalam menentukan hal-hal melalui metode ilmiah. Ahli biologi melakukan percobaan untuk mempelajari fakta-fakta penting dan menarik tentang dunia. Sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel, sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan paling mendasar di antara kedua jenis sel tersebut adalah dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Perbedaan karakteristik ini berdampak pada karakteristik dua makhluk hidup tersebut, misalnya terkait kemampuan gerak. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran kecil, sedangkan sel hewan memiliki vakuola yang berukuran besar. Lalu sel tumbuhan memiliki sentriol, sedangkan sel hewan tidak memiliki sentriol. Sel tumbuhan tidak memiliki plastida, sedangkan sel hewan memiliki plastida. Organel-organel hewan yaitu membran nukleus, nukleoplasma, kromosom, nukleolus, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, kloroplas, dan juga peroksisom. Kemudian organel-organel tumbuhan yaitu diantaranya sitoskeleton, membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, vakuola, sentrosom, dan juga mikrofilamen. Tingkat organisasi kehidupan. Di dalam struktur biologi, organisasi kehidupan terdiri dari berbagai tingkatan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga bioma. Molekul. Sebuah molekul adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Molekul dibedakan dari ion berdasarkan ketiadaan muatan listrik. Sel merupakan unit atau satuan zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya dapat berfungsi. Dan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan dapat dilihat dari slide ini. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Sel-sel hati akan membentuk jaringan hati, sel-sel jantung membentuk jaringan jantung, atau sel-sel kulit membentuk jaringan kulit. Organ. Organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Kehidupan hewan dan tumbuhan bergantung pada banyak organ yang bekerja sama dalam bentuk sistem organ. Secara umum, jaringan yang menyusun organ dapat digolongkan menjadi parenkim dan juga stroma. Organisme. Organisme yaitu suatu makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Organisme juga bisa disebut sebagai bentuk kehidupan. Populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Komunitas.
Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu yang tertentu. Ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Bioma. Bioma adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya memiliki jangkauan daerah yang luas. Terdapat makhluk hidup flora dan fauna yang memiliki khas masing-masing. Pengertian lain bioma yaitu merupakan suatu ekosistem yang terbentuk karena adanya perbedaan geografis dan astronomi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai dari zigot melalui fertilisasi atau pembuahan. Zigot akan bertambah dan berkembang hingga membentuk enzim. Embrio akan diferensiasi terbentuk jaringan dan organ-organ akan menyatu menjadi janin yang kemudian akan dilahirkan menjadi bayi. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan, misalnya pada pertumbuhan dan perkembangan pada biji. Perkembangan pada biji dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala butik setelah terjadi penyerbukan inti generatif serbuk sari. Di dalam serbuk sari akan membelah menjadi 2 sel sperma atau gamet jantan. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot, dan sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel. Satu inti polar yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membuat endosperma. Penyatuan 2 sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. Jaringan-jaringan pada hewan, yaitu 1. Jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ sebagai perlindungan terhadap dehidrasi, trauma, iritasi mekanik, dan zat toksik. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi untuk transport cairan, mukus, nutrien, dan zat lainnya. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah salah satu jenis jaringan penyusun tubuh hewan yang berfungsi mengikat dan menjaga struktur jaringan lain di sekitarnya. Jaringan ikat umumnya terdiri dari sel-sel yang terpisah dari satu sama lain dan terisi sebagian besar oleh material matriks ekstraseluler. Ciri khas jaringan ikat adalah mempunyai komponen seluler yang sedikit bila dibandingkan dengan substansi interselulernya. Fungsi jaringan ini adalah memberi bentuk dan penunjang bagi tubuh, mengikat berbagai jaringan agar tetap menyatu dan menyediakan materi pembungkus antar bagian-bagian tubuh. Jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk memindahkan yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Serat otot mengandung filamen atau benang, aktin, dan miosin. Jaringan ini juga terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Ciri-ciri jaringan otot yaitu menggerakkan suatu organ tubuh, menggerakkan kerangka tulang, menggerakkan jantung, mengontrol terjadinya pergerakan jantung, menyimpan cadangan makanan meskipun tidak terlalu banyak. Dan kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Hewan juga memiliki saraf untuk keinginannya bergerak seperti manusia. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan juga penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang dan pada sistem saraf tepi. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan penyokong, yang ketiga jaringan dasar, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima adalah jaringan pelindung. Jaringan meristem adalah jaringan tanaman yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Pada jaringan meristem, sel-sel terus membelah secara mitosis dan menyebabkan tanaman tumbuh. Jaringan meristem berfungsi dalam pertumbuhan tanaman seperti membentuk akar, batang, cabang, dan daun. Jaringan penguat. Jaringan penguat atau jaringan penyokong adalah salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang berfungsi memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan
tumbuhan dapat bergerak tegak. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu tersusun dari sel-sel hidup, bentuk selnya memanjang, terdapat pada batang, daun, bunga, dan tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlingking. Dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Dasar adalah jenis jaringan yang paling banyak mengisi organ tubuh tumbuhan. Jaringan dasar pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan struktur sel penyusunnya. Adapun ciri-ciri jaringan parenkim ialah sebagai berikut. 1. Sel berbentuk segi 6, terdapat banyak vakuola, berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang di antara sel, dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Jaringan penangkut atau vascular tissue adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau Trachyogita. Jaringan tersebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut ada 2 jenis, yaitu 1. Jaringan xilem. Ia adalah merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut air dan hara mineral dari dalam tanah. Yang kedua adalah jaringan flum atau pembuluh tapis, merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung di dalam daun. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung atau epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi epidermis yang paling utama adalah sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan, mulai dari batang, daun, akar, atau buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Hukum Mendel 1. Ini dari hukum Mendel 1 yaitu alel yang biasanya muncul berpasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet, di mana satu alel akan memasuki setiap gamet. Setelah itu, alel secara acak akan bersatu dengan gamet dari jenis kelamin lainnya. Hukum Mendel 2. Hukum dari hukum Mendel 2 yaitu ketika ada 2 set karakter dalam hibrida, pemisahan satu pasangan karakter tidak bergantung pada pasangan yang lainnya. Macam-macam mikroorganisme. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan juga virus. Bakteri, virus, dan archaea termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk ke dalam golongan eukariot. Bakteri yaitu kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Archaea atau archaea merupakan domain mikroorganisme bersel satu. Mikrob ini tergolong prokariota, yang berarti archaea tidak memiliki inti sel atau organel yang dibatasi membran. Fungi. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Protozoa adalah mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan juga mitokondria. Ciri-ciri umumnya yaitu organisme uniseluler, yaitu bersel tunggal. Alga. Alga merupakan organisme yang dianggap sebagai nenek moyang tumbuhan. Alga juga memiliki beberapa karakteristik serupa tumbuhan seperti pigmen klorofil. Secara morfologi, ia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu alga berukuran mikroskopis atau mikroalga dan juga makro atau makroalga. Virus. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi.